Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah, NIM D1A1180080. Di sini saya akan mereview jurnal yang menggunakan metode analisis peramalan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode analisis data agribisnis. Adapun judul jurnal yang saya akan review pada video kali ini adalah analisa peramalan penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong oleh Menik Wijayanti SE MSc. Dalam penelitian ini, penulis hanya memberikan batasan masalah pada penjualan produk susu kental manis Carnation sebagai produk terlaris di pasaran dari CV Pangan Makmur Irja dari tahun 2010 sampai 2014 untuk meramal penjualan tahun 2015. Adapun aspek yang saya akan review adalah yang pertama itu jenis variabel, kedua tahap analisis peramalan, dan ketiga hasil analisis. Adapun jenis variabel pada penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah yaitu penjualan, yaitu adalah variabel yang dicari trennya. Sedangkan variabel independen adalah variabel X, yaitu variabel waktu atau tahun. Untuk Y aksen adalah tren, N yaitu jumlah data, AB adalah konstanta. Dalam analisis ini kita menggunakan jenis peramalan yang menggunakan the least square method atau jumlah kuadrat terkecil, metode jumlah kuadrat terkecil. Least square method adalah jumlah kuadrat penyimpangan atau deviasi nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Ciri dari metode ini yaitu dalam menentukan parameter X, setelah parameter X terbentuk dan jumlahnya harus 0 walaupun dalam data historis berjumlah ganjil maupun data historis berjumlah genap. Adapun tahap peramalan metode the least square method yaitu yang pertama mengumpulkan data-data dan membuat peramalannya. Data penjualan tahun 2015 adalah data yang akan diramalkan dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil atau the least squares method. Yang kedua yaitu menganalisis datanya. Setelah dikumpulkan semua data-datanya, kemudian kita akan menganalisisnya dalam data realisasi penjualan, hasil penjualan produk pada beberapa daerah pemasaran, dan data anggaran penjualan. Kemudian tahap ketiga adalah perhitungan tren. Dalam perhitungan tren ini kita menggunakan rumus sigma Y sama dengan NA tambah C sigma X kuadrat. Tahap analisis terakhir adalah menentukan garis tren. Data ini adalah data penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong tahun 2010 sampai 2014. Data penjualan tahun 2015 adalah data yang akan diramalkan dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil atau the least squares method. Ini adalah hasil perhitungan penjualan produk dengan metode jumlah kuadrat terkecil atau the least squares method. Perhitungan trennya menggunakan rumus sigma Y sama dengan NA tambah C sigma X kuadrat. Dari hasil jumlah perhitungan tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil the least squares method, maka dapat dihitung perkiraan atau peramalan penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong yaitu 56.756,694. Kemudian ini adalah data perhitungan tren penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong. Berdasarkan hasil perhitungan analisis tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil atau the least square method, kita dapat melihat pada tahun 2015 mengalami kenaikan penjualan sebesar 51.480. Hasil peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data penjualan menunjukkan adanya kenaikan jumlah penjualan sebesar 56.756 karton lebih besar dari perhitungan yang digunakan oleh perusahaan.
berdasarkan judgement salesman sebesar 55.611 karton. Ini menunjukkan bahwa metode The Last Curve merupakan metode yang lebih tepat digunakan karena metode ini sangat teliti dalam menghitung data berkala, dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian data, dan membuat data akan semakin akurat, serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan. Kesimpulan dalam analisis peramalan ini yaitu hasil analisa korelasi menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi dan sangat kuat antara hasil penjualan susu kental manis Carnation berdasarkan perhitungan perusahaan dengan perhitungan penjualan berdasarkan metode Lasker, karena korelasi tersebut mendekati +1 atau 92%. Mungkin itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.